yang diamalkan. Itu Quran. Ini kalau di sini. Oh, beda lagi, kalau sini beda lagi. Pakai yang di sini yang di masjid. Ada yang kecil, di rumah ada yang gede. Yang satu lagi di mana? Di rumah. Yang buat ngafal? Yang itu yang kecil. Kadang yang gede. Al-Baqarah ayat 60. 60 64 65. Sudah ketemu? Tsumma tawallaitum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Allahumma aslim man sana'a hadzal kitab ay hadzal Qur'an. Allahumma barik man sana'a hadzal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Kabir apa? Nah, tawallai farul lai apa? Lai mad lai lain. Mim apa rul? Nun mati bertemu dengan ba. Bukan farul, ridan. Iqlab. Tsumma tafsir atau terjemah 664. Ada enggak di sini? Sampingnya. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. A'radtum min ba'di dzalika al-mithaq 'anit ta'ah. Dari berpaling dari apa maksudnya? Al-mithaq 'anit ta'ah. Perjanjian untuk melakukan ketaatan. Kalian ini maksudnya siapa? Bani Israel. Pernah suatu ketika dikisahkan Bani Israel ini berjanji kepada nabinya, yakni pada masanya di sini Nabi Musa alaihissalam, berjanji untuk melakukan ketaatan. Saksinya siapa? Saksinya adalah Gunung Tur atau Bukit Tur. Bukit Tur itu diangkat oleh Allah sehingga Bukit Tur itu terangkat. Kemudian Bani Israel berjanji bahwasanya untuk menaati Allah. Jadi Bani Israel ini suatu kaum yang sudah berkali-kali diberikan atau dihadapkan dengan mukjizatnya Nabi.
tapi berkali-kali pula mereka ingkar. Ya. Coba bayangin, kalau kita lihat bukit diangkat di atas kepala kita, kemudian kita berjanji untuk taat pada Allah, kira-kira kita taat ya? Kemungkinan besar taat, karena ada salah satu keajaiban yang di luar nalar. Keajaiban seperti itu atau mukjizat yang dihadapkan kepada mereka itu berkali-kali. Tapi mereka berkali-kali pula ingkar. Jangankan bukit ya, pulpen keangkat aja kalian udah ngikutin dukun. Ya kan? Ya. Jadi orang Bani Israel ini umumnya, khususnya orang Yahudi ini bandelnya bukan main. Ya. Mereka itu punya watak pembangkang, menyelisihi anbiya meskipun dari keturunan anbiya. Ya. Nah ini ayatnya. Falaula fadlullah, kalau bukan karena karunia Allah alaikum terhadap kalian Bani Israel, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakum bitaubah au ta'khirul azab, maka taubat kalian itu diterima oleh Allah, sehingga Allah itu mentakhirkan azab atau azabnya diundur. Diberikan mukjizat lagi bertaubat, berjanji enggak ngulangin lagi. Kemudian itu semua karena karunia dan rahmat Allah. Lakuntum minal khasirin. Kalau Allah enggak sayang, enggak memberikan kesempatan kepada kalian, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Walaqad, dan sungguh, alimtumul ladzina atadaw minkum, kalian telah mengetahui orang-orang yang telah melampaui batas di antara kalian fi sabti, di hari Sabtu. Jadi ini ceritanya Bani Israel sedang diberikan kisah lagi ya, oleh alim ulamanya, oleh para ambiyanya. Kalian ini tahu ada satu kaum dari kalian, dari orang Yahudi, yang telah melampaui batas di hari Sabtu. Ada apa di hari Sabtu? Hari Sabtu itu menjadi hari ibadah atau hari istimewanya orang Yahudi Bani Israel. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebenarnya Sayyidul Ayyam untuk umat-umat terdahulu itu sama dengan umatnya Rasulullah atau umat akhir zaman, yakni hari Jumat. Sayyidul Ayyamnya. Kenapa bisa hari Sabtu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya mereka itu di hari Jumat itu alasannya mereka itu sibuk. Sehingga tatkala datang hari Jumat, mereka tidak mendatangi tempat-tempat ibadah. Bahkan dalam lafadznya itu, di tafsir itu masjid. Artinya masjid itu memang sudah dari awalnya masjid. Ya. Mereka dihadapkan dengan kesibukan. Alasannya seperti itu. Allah masih sayang kepada mereka. Kemudian Allah, ya, kemudian di antara mereka itu usul supaya hari yang diagungkan, hari yang dimuliakan atau Sayyidul Ayyamnya adalah hari Sabtu. Maka diberikanlah hari Sabtu itu sebagai Sayyidul Ayyam bagi mereka, bagi Bani Israel. Kemudian setelah diberikan hari itu sebagai Sayyidul Ayyam kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka disibukkan di hari Sabtu.
Jadi memang seperti itu. Bani Israel seperti itu. Wataknya itu watak. Ya, betul sekali. Nanti ada ayatnya. Ada. Wow. Awas gitu. Apa alasan mereka? Ya. Walau qad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Kalian tuh telah mengetahui ada sebagian kaum dari umat Yahudi yang telah melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Mereka telah berjanji kalau hari Sabtu ini Sayyidul Ayyam dan saya akan ibadah. Ya, sehingga pada waktu itu dibuatlah perjanjian bahwasanya mereka akan melakukan ibadah di hari Sabtu dan dilarang untuk melakukan pekerjaan yang dihalalkan. Meskipun pekerjaan itu halal, artinya nggak boleh bekerja di hari itu, khusus untuk ibadah. Ya. Ini terjadi di kaum Yahudi yang tinggal di pinggiran pantai pada waktu itu. Ang Didi lupa nama kaumnya, nanti Ang Didi buka lagi kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Jadi kaum Yahudi itu yang di pinggiran pantai, lambat laun mereka membangkang. Jadi hari Sabtu itu mereka gunakan untuk mencari ikan. Dan yang pada waktu itu memang diuji oleh Allah. Ketika datang hari Sabtu, ikan itu datang dan banyak di pinggiran pantai. Sengaja Allah menguji. Dan ini yang dinamakan istidraj, hati-hati. Jadi setiap kali datang hari Sabtu, Allah uji. Apakah benar keimanan mereka itu betul-betul murni? Ataukah tidak? Akhirnya setiap hari Sabtu Allah uji, datangkan ikan-ikan itu di pinggiran pantai. Ya. Kemudian sebagian orang Yahudi itu ada yang terlena. Nggak diuji aja orang-orang Yahudi mencari akal untuk tidak taat kan? Apalagi diuji. Akhirnya mereka melakukan penangkapan di hari Sabtu, yang mana pada waktu itu sudah berjanji dan sudah mengangkat ikrar hari Sabtu khusus untuk ibadah, tidak akan menangkap ikan. Tapi dengan cara memanipulasi, seakan-akan tidak ditangkap di hari Sabtu. Jadi mereka naruh sepasang jala atau perangkap ini ya, naruh sepasang perangkap di hari Jumat sore ya, di pinggiran pantai itu. Kemudian tatkala datang minggu sorenya, minggu paginya mereka mengambil jala itu. Ya. Padahal itu sama saja. Itu sama saja dia menangkap di hari Sabtu. Dan pada intinya kaum Yahudi itu melanggar perintah Allah atau janji yang pada waktu itu diikrar untuk taat kepada nabinya. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka kami berfirman kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasi'in, monyet yang hina. Ya. Pendapat yang masyhur ini mereka benar-benar menjadi monyet. Ada nggak keturunannya? Ini salah satu orang-orang Yahudi. Ya. Jadi awalnya itu memang Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Semuanya para anbiya itu diutus pada kaumnya Sayyidul Ayyamnya hari Jumat. Mereka minta supaya ditangguhkan atau diganti di hari Sabtu. Allah kasih hari Sabtu. Tapi hari Sabtu mereka tetap nggak mau ibadah. Masjid-masjid atau tempat ibadah kosong. Mereka tetap sibuk dengan dunia mereka. Maka hukumannya mereka atau orang-orang Yahudi di masa itu dijadikan monyet.
Adakah keturunannya? Monyetnya itu Yang jadi pertanyaan begitu. Ada keturunannya? Ada nggak? nggak ada. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, setiap manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertahan selama 3 hari. Ya. Jadi hari pertama mereka tidak mau makan, galau, gusar. Hari kedua dan mulai sakit, hari ketiga ajalnya. Maka nggak ada keturunannya. Ada nggak cerita di Indon yang dikutuk? Paling bundang. Ada corona nggak? Nggak ada. Yang dikutuk jadi hewan. Ada di film ada kan CPP. Di bawah ada. Jadi poinnya apa? Poinnya atau ibrahnya yang kita ambil, pertama, kalau kita sudah berikrar, ya, kalau mereka sudah berikrar dengan para anbiya atau sudah berjanji untuk taat kepada Allah, maka mesti wajib taat. Dan tidak boleh melakukan pekerjaan meskipun pekerjaan itu secara hukum halal. Tapi kalau sudah berikrar dengan anbiya, dengan utusan Allah, ya kalau perjanjiannya hari itu sudah waktunya digunakan untuk beribadah pada Allah, ya beribadah pada Allah. Pertama itu. Kedua, Islam pun punya Sayyidul Ayyam. Hari Jumat, Yaumul Jum'ah. Maka kalau bisa, kita berhenti dari aktivitas atau fokus melaksanakan ibadah dalam sepekan sekali itu di hari Jumat. Mulai dari waktu terbenam matahari, ya, di hari Kamis tuh, sampai terbenamnya lagi di hari Jumat. Kalau bisa, ya. Jadi di hari Jumat itu bagusnya liburnya dan fokus untuk ibadah. Kita di hari apa? Liburnya kita di hari apa? Minggu. Kita kemana minggu nih? Kita nih minggu itu sebenarnya nggak ke Nasrani, nggak juga ke Yahudi. Karena Nasrani itu sebenarnya Yaumus Sabat, sebagaimana nenek moyang mereka. Yahudi. Kenapa ada minggu? Inilah, ya, sejarah, ya, yang pada waktu itu Bani Israel bermusuhan dengan Nabi Isa alaihissalam, memutarbalikan fakta. Bahkan mereka sendiri yang melaporkan atau menjebloskan Nabi Isa ini sebagai orang pengkhianat, ya. Kemudian dipancung dan memberitahukan kepada rajanya di masanya bahwasanya persembunyian Nabi Isa. Ternyata yang disalib adalah muridnya sendiri, ya. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnaha, maka kami jadikan kisah di atas nakalan 5 pelajaran baina yadaiha untuk kaumnya pada waktu itu, wa ma khalfaha, dan untuk kita semua atau kaum yang akan datang, wa ma wa'izatan lil muttaqin, dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ada banyak kisah, ya, dalam Al-Qur'an itu tentang orang-orang yang membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mereka itu diberikan istidraj dulu. Sebagaimana kaum tadi yang di pinggiran pantai dari keturunan Yahudi, mereka itu setiap hari Jumat mencari ikan dan dapat hasil banyak. Sedangkan orang-orang yang taat dengan nabinya, mereka bertawakal karena nggak dapat ikan.
Tapi mereka bertawakal dan taat pada Allah. Dan masanya itu nggak setahun 2 tahun. Artinya mereka itu diberikan nikmat oleh Allah bertahun-tahun. Orang yang taat gimana lihatnya? Pasti ada yang terlena. Naudzubillah, sampai mereka masuk ke golongan mereka. Tapi kebanyakan orang yang taat itu bertawakal. Meskipun kita nggak mendapatkan dunia, yang penting kita taat pada Allah. Akhirnya dikisahkan pada waktu itu dibuatlah penghalang. Karena orang taat nih nggak mau berkumpul dengan orang yang durhaka. Karena kalau diazab, yang taat juga ikutan ke azab kalau satu tempat. Maka pada waktu itu dibuatlah benteng, pagar, yang mana di situ ada khusus tempat keluarnya orang yang durhaka dan khusus tempat keluarnya orang yang beriman. Ya, jadi dibuat pun pintu itu. Suatu ketika orang yang durhaka ini tidak keluar dari tempat aktivitas mereka. Orang beriman bingung nih, kok nggak keluar nih? Udah lama. Akhirnya ada usul dari orang yang beriman naik ke atas benteng itu, dilihatlah tempat mereka ternyata sepi. Setelah di pagi hari, mereka nengok lagi ke atas. Ternyata keluarlah dari rumah-rumah mereka itu monyet. Ternyata mereka telah dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Dalam waktu 3 hari mereka setelah itu dibinasakan. Hati-hati. Istidraj. Maka hari ini yang nggak sholat, tapi rezekinya lancar, usahanya naik terus ke atas, tapi dia nggak mau ibadah, nggak mau baca Quran, hati-hati, itu istidraj. Dan hari ini yang ibadahnya jalan, sholat 5 waktu jalan, ngafal Quran jalan, tapi hidupnya susah, hidupnya melas, nyari nafkah dadakan, buat makan secukupnya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang lauknya ikan wader doang dari kali kan gitu. Ya, bersabar, pada masanya nanti akan diberikan oleh Allah kebahagiaan. Seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kenapa Islam itu identik sama angka 3, 7 sama 40? Kenapa enggak yang lain? 3, 7, 40. tahlilan gitu. Iya banyak. Apalagi 3, 7. Ang Didi juga nggak tahu ya, tapi memang ada peristiwa-peristiwa besar ya. Awalnya memang hikmah pelajarannya pertama memang ada peristiwa-peristiwa besar. Ya. Di angka 40 ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu selama 40 hari, 40. Kemudian juga Rasulullah di Gua Hira 40 hari ya, pada umur 40 tahun. Ya. Adapun kalau 3 dan 7 Ang Didi kurang agak mendalami ya tentang dalil-dalilnya. Tapi yang banyak, yang masyhur dalilnya dan sahih itu di angka 40. Artinya ada 40. Mungkin ada sebagian yang Ang Didi nggak ketahui dalilnya di 3 hari ya. Sebagaimana hal ini diambil contoh atau dikias oleh para alim ulama, di antaranya Maulana Ilyas rahmatullah alaih ya, yang memberikan kita anjuran untuk islah diri atau keluar dakwah 3 hari ya. Ya, itu ya, kalau para alim ulama tentunya mereka mengambil daripada dalil-dalil yang tertera. Tapi yang masyhur, dalil yang masyhur itu 40 hari ya. Adapun kalau hitungannya ya jelas Sayyidul Ayyam adalah yaumul Jum'ah. Dan kita juga tidak boleh menganggap hari 1, 2, 3 dan lain sebagainya atau menentukan salah satu hari itu sebagai hari sial.
Nah, nggak boleh. Ya, la hamata, wala adwa, wala tiarah, wala safar. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Ya, itu salah satu dalil. Dalil umum. Kalau hakikatnya kesialan itu bukan datang dari hari. Tapi kesialan kita adalah tatkala satu waktu kita tidak taat pada Allah. Ya. Kemudian wala hammah. Ya. Wala adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Corona, apakah dia menular dengan sendirinya? Enggak. Itu menular atas izin Allah. Tidak ada sedikit pun penyakit itu yang menular dari satu orang ke orang lain dengan berjalan dengan sendirinya. Artinya takutlah sewajarnya saja. Sewajarnya itu artinya apa? Mencegah boleh, tapi jangan sampai memarginalkan atau mengucilkan orang yang terkena penyakit tersebut. Kecuali ada perintah dari Allah untuk memberikan orang tersebut satu tempat dan kita harus berjaga jarak. Menjauh itu bukan berarti berjaga jarak itu bukan berarti menjauh. Ya. Wala tiyarah. Tidak boleh juga kita menggantungkan nasib di bunyi-bunyian. Baik itu burung, baik itu tokek. Ya. Ya enggak boleh. Ya. Jadi intinya bagi kita tidak ada hari yang sial. Semuanya hari adalah istimewa dan perlu kita syukuri dengan cara mengisi hari atau waktu tersebut menjadi hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Sialnya kita kapan? Tatkala kita tidak taat pada Allah. Maka bagi orang yang taat pada Allah meskipun dia ditimpa musibah hari itu, dia hakikatnya sedang diberikan nikmat oleh Allah. Karena tidak ada kenikmatan yang hakiki selain taat pada Allah. Seperti itu. Makanya kalau kita sedang diberikan ujian oleh Allah itu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Jangan. Hari ini kita diuji oleh Allah. Lagi nggak punya duit. Ya. Maka mikirnya itu yang pertama kali jangan mencari solusi supaya kita mendapatkan duit. Nanti sifat bersyukurnya kita ini hilang. Maka mikirnya itu sudah berapa kali kita diberikan nikmat oleh Allah. Mungkin hati kita yang kurang lapang. Seperti itu. Oh iya ya. Ternyata meskipun gak punya duit, kita badannya sehat. Subhanallah. Ya kan? Masih dengan nikmatnya kita berjalan ke masjid. Melihat. Enak, dengerin enak. Subhanallah. Maka dari sini kita bisa ambil hikmah. Orang yang hari ini merasa hidupnya nggak enak atau merasa kekurangan, bisa jadi hati dia belum lapang. Artinya dia belum mensyukuri nikmat yang telah ada di dalam dirinya. Sudah? Ada lagi? Paham ya? Bisa dicerna ya? Kalau itu tuh bisa tuh kayak kemarin tuh main kali tuh kata orang tua jangan ke situ itu ntar kan tahu sekali ada wadah gitu itu cuma saya enggak gitu. Boleh nggak main di kali? Boleh. Ya ayyuhan nabiyyu la tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai para nabi, jangan kau haramkan apa yang telah menjadi halal bagimu. Jadi sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah itu gak boleh kita bilang itu haram. Itu juga suatu keharaman. Ya. Makanya hati-hati dengan saudara kita yang suka bilang ini gak boleh, ini gak boleh. Kalau ternyata sesuatu itu boleh, maka dia mendapat dosa. Jadi yang perlu kita ambil hikmahnya itu,
Kalau itu dari orang tua, berarti orang tua itu sayang ke kita. Itu saja sudah. Di luar perintah itu boleh atau tidak, tapi itu sebagai tanda perhatian orang tua kepada kita. Artinya orang tua sayang kepada kita. Ya. Adapun kalau orang tua itu memberikan pengertian yang salah kepada kita, akidah yang salah kepada kita, ya kita tolak. Kita tolak. Karena la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah. Meskipun itu orang tua yang memerintahkan. Tapi kalau itu maksiat, maka kita wajib enggak taat. Tapi tentunya kita tolak dengan cara yang baik. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam itu tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, termasuk ibunya. Apa kata ibunya? Wahai Sa'ad, saya tidak akan makan sebelum engkau kembali lagi ke agama nenek moyangmu. Apa kata Sa'ad? Kalaupun ibu mempunyai 1000 nyawa, dan setiap hari nyawa itu berkurang karena tidak makan, saya tetap tidak akan meninggalkan agama ini. Yang mana pada akhirnya luluh dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena anaknya sebegitu kuatnya berpegang teguh dengan agama ini, akhirnya ikut juga masuk Islam. Tapi tentunya dengan jalan yang baik. Jangan ujuk-ujuk kamu pulang wahai ibu. Ya. Jadi kalian yang tahu sifat ibu kalian, ya. Seperti apa ibu kalian? Bagaimana cara mengendalikan ibu kalian supaya tidak sakit hati? Maka bangun komunikasi yang baik. Bicara dari hati ke hati, akan sampai ke dalam hati. Beri pengertian. Kalau taat pada Allah itu di atas segalanya. Logika kita ini hanya logika manusia yang kadang-kadang dibelokkan oleh Allah dan menjadi sesuatu yang keliru bagi kita. Maka logika yang baik bagi seorang mukmin adalah tawakal pada Allah dengan menjalankan taat seperti itu. Ya. Jadi wadal. Gimana wadal? Bisa nggak setan bunuh kita? Bisa nggak jin bunuh kita? Bisa nggak Farul bunuh kami? Ya, dalam hal ini yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati, tidak ada sesuatu yang membuat kita mudarat dan manfaat kecuali Allah. Selagi kita taat pada Allah, dimanapun kita berada, meskipun ada mitos apapun itu, maka kita diberikan perlindungan oleh Allah. Dalam Islam kalian nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh kencing di lubang. Ya sudah, jangan kencing di lubang. Dengan doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.